Oke, share-nya sudah jalan. Saya izin off cam. Ya, jadi Deret. Oke, jadi hari ini sebetulnya kita membahas tentang notasi sigma, yang sebetulnya dia adalah penjumlahan dari deret gitu ya. Jadi sekarang kita lihat apa itu deret. Deret atau sequence atau barisan gitu ya. Itu adalah daftar terurut atau order list dari elemen-elemen diskrit. Masih ingat, elemen-elemen diskrit itu adalah objek-objek yang bisa dipisahkan gitu. Artinya kalau ini bilangan ya bilangannya bilangan-bilangan bulat gitu ya, bukan pecahan. Nah, kenapa deretan ini adalah definisinya adalah daftar terurut? Karena ketika kita punya bilangan yang dideretkan, maka dia pasti terurut. Apakah itu urut naik atau urut turun gitu ya, berdasarkan pola tertentu. Jadi tidak acak gitu. Maka kalau dia punya pola dan dia terurut naik atau turun, maka dia disebut dengan deretan atau sequence. Nah, deretan itu adalah fungsi dari himpunan bagian dari sebuah himpunan bulat. Jadi biasanya apa namanya bilangan asli atau bilangan ya bulat gitu ya. Lalu kalau begitu misalnya kita coba lihat nih. Bilangan asli itu 1,2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Sampai tak terhingga itu himpunan bilangan asli. Kemudian misalnya kita punya himpunan S yang isinya adalah 2, 4, 6, 8. Maka dengan melihat deretan itu, kita bisa melanjutkan bahwa bilangan berikutnya adalah 10, 12, 14, dan seterusnya. Gitu ya. Termasuk misalnya ada contoh lagi, sepertiga, seperlima, sepertujuh. Lalu kita akan melanjutkan, ini pasti sepersembilan nih. Kemudian berikutnya adalah sepersebelas gitu ya. Nah, kenapa ini bagian dari bilangan bulat? Padahal kan itu pecahan, Bu, gitu. Nah, pecahannya, jadi pecahan di sini, desimal di sini adalah desimal yang rasional. Artinya kita bisa sajikan desimal itu dalam bentuk pecahan yang merupakan pembagian dua buah bilangan bulat. Misalnya 1 dengan 3 gitu ya, itu kan dua-duanya bulat. Walaupun kalau didesimalkan, hasilnya adalah 0,333 gitu. Kemudian seperlima, itu kan 2/10, atau kalau didesimalkan ya jadinya 0,2 dan seterusnya. Ya. Tapi yang jelas dia punya pola. Jadi untuk suku berikutnya ini kita bisa melanjutkan bahwa ini adalah 1/9. Nanti suku berikutnya adalah 1/10, 1/11, 1/13 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan deretan. Jadi urutan bilangan-bilangan yang terurut naik atau turun dengan pola tertentu gitu ya. Kalau dinotasikan, dituliskan notasinya, kita akan tuliskan himpunan A dengan indeks N. N-nya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi A1, A2, A3 sampai AN gitu ya. Itu apa namanya definisi dari deretan atau deret atau barisan. Nah, jadi secara umum kalau kita mau menyatakan deretan ini dalam sebuah formula atau rumus, maka misalnya AN sama dengan 2N. Jadi kalau N-nya 1, maka ini 2. Kalau N-nya 2, ini jadi 2 kali 2, jadi 4. Kalau N-nya 3, berarti suku ketiga, berarti 2 kali 3, 6. Nanti suku keempat, berarti 2 kali 4, 8. Jadi AN ini adalah himpunan bilangan yang berisi 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Seperti ini ya. Tuh, kalau rumusnya 2N. Demikian juga misalnya kita punya deret rumusnya 1/N. Berarti barisan itu adalah, oh sorry. Jadi ini kalau ini ya, kalau dituliskan ini barisannya adalah 2, 4, lalu 6, kemudian 8, dan seterusnya. Demikian juga kalau ini. Ini berarti 1/1. Kemudian setengah. Suku ketiga atau N-nya 3 berarti sepertiga. Nanti suku keempat, N-nya 4 berarti ini 1/4 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini juga begitu kalau kita punya deret
yang formulanya adalah 7 min 3N, berarti deretan itu berisi, kalau N-nya 1, berarti 7 min 3 kali 1. Jadi 7 dikurangi 3, jadi 4. Kemudian suku kedua, N-nya kita ganti 2, 7 min 6, jadi 1. Lalu kalau N-nya 3 berarti 7 min 3 kali 3, 7 min 9. Jadi ini min 2. Berikutnya kalau suku keempat berarti ini dikalikan 4. Jadi 7 min 12. Ini min 5. Nah, kalau kita lihat ini urutnya turun. Jadi dari besar ke kecil. Jadi makin ke kanan maka suku-sukunya akan makin kecil. Gitu ya. Ini deret yang sudah kita sajikan dalam bentuk formula atau rumus. Tuh. Kemudian, ya kita coba lihat contohnya beberapa deret dan formulanya. Kalau kita punya deretan 1, 3, 5, 7, maka ini adalah deretan bilangan ganjil. Nah, formulanya atau rumusnya adalah AN sama dengan 2N min 1. Jadi ini memang kita harus menguji eh, setidaknya 4 gitu ya, 4 suku dari deretan itu untuk bisa membuat rumusnya. Bahwa rumus dari deretan ini itu adalah 2N min 1. Nanti dicek kalau N-nya 1 harus hasilnya 1. Jadi 2 kali 1 dikurangi 1, 1. Nanti suku kedua N-nya 2. 2 kali 2, 4 dikurangi 1 jadi 3. Suku ketiga berarti 2 kali 3 dikurangi 1, 5. Dan seterusnya. Ya. Contoh yang kedua, kita punya min 1, 1, min 1, 1. Nanti min 1 lagi, koma 1 lagi. Jadi min plus, min plus, min plus gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kalau ada barisan yang tandanya bergantian, ini berarti efek dari min 1 pangkat N. Jadi min 1 itu kalau di pangkat, itu hasilnya kalau nggak min 1 ya 1 gitu ya. Kalau di pangkat bilangan genap, jadi misalnya pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8, pasti hasilnya adalah 1 positif. Karena min 1 kali 1 kan positif. Nah, kalau pangkatnya ganjil, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, dia jadi negatif. Itu. Sehingga rumusnya ini adalah min 1 pangkat N. Jadi kalau N-nya 1, dia min 1. N-nya 2, dia 1. Nanti N-nya 3, min 1 lagi. N-nya 4, 1 lagi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang contoh nomor 3, ini kebalikan dari nomor 2. Kalau ini positif dulu. 1, min 1, 1, min 1, dan seterusnya. Ini juga efek dari min 1 pangkat. Gitu ya. Tapi kalau suku pertamanya positif, berarti N-nya nih harus dibuat genap. Pada suku pertama itu N-nya 1. Nah, supaya dia jadi genap berarti harus ditambah 1. Sehingga rumusnya adalah min 1 pangkat N plus 1. Jadi kalau suku pertama maka pangkatnya 2. Suku kedua pangkatnya 3. Suku keempat, suku ketiga pangkatnya 4. Gitu ya. Jadi suku ganjil nanti pangkatnya genap, suku genap pangkatnya ganjil. Gitu. Jadi ini rumusnya min 1 pangkat N. Ya. Ini juga begitu. Ada 3, 9, 2, 7, 8, 1. Ini kalau kita lihat nih, ini 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Oh, berarti ini rumusnya 3 pangkat N. Ya. Kemudian deret nomor 5, 1 per 1, 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8. Oh, ini berarti nih 2 pangkat nih gitu ya. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Nah, berarti ini 2 pangkat N. Cuma suku pertama kok 1? Kalau 2 pangkat N kan berarti suku pertama harusnya setengah. Nah, jadi ini kalau karena yang suku pertama ini 1 per 1, berarti 2 pangkat 0. Nah, berarti pangkatnya adalah N min 1. Jadi ini 1/2 pangkat N min 1. Gitu ya. Jadi kita harus setidaknya menguji 4 atau 5. Kalau 3 itu masih kurang apa namanya? kurang bisa meyakinkan gitu ya untuk mendapatkan satu formula. Jadi setidaknya biasanya 4 kita baru bisa yakin oh ini rumusnya benar. Gitu ya. Oke. Lalu string. Nah, ini kita mengenal definisi dulu ya. Saya yakin kalian sudah mengenal string di dasar pemrograman.
Ada tipe data string, berarti tipe data yang bukan numerik gitu ya. String itu adalah deretan, dia kan barisan atau kumpulan berhingga gitu ya, sebuah karakter yang bentuknya misalnya A1, A2, A3 sampai AN. Nah, A1, A2, A3 ini kan bisa saja berbentuk angka, bisa juga huruf gitu ya. Nah, jadi karena dia string dia punya panjang, misalnya panjangnya 10. Sebuah kata yang panjangnya 10 berarti dia berisi 10 karakter gitu ya. Demikian juga kalau berisi angka berarti dia punya sekian digit gitu. Jadi contohnya nih, informatika. Ini string, panjangnya 11 karakter. Karena di sini berisi 11 huruf. Kemudian ini juga string, karena isinya angka, kita nyebutnya dia string, panjangnya 8 bit. Ya. Ini string biner karena isinya hanya berisi 2 angka aja, 0 dan 1. Jadi kita sebut dia string biner yang panjangnya 8 bit. Tapi kita juga bisa punya string kosong, panjangnya 0. Jadi ini eh, biasanya dilambangkan dengan lambda. Gitu ya. Jadi string itu bisa berupa kata, bisa juga berupa kumpulan angka. Nomor telepon itu bisa string. Biasanya tidak dioperasikan, gitu ya. Kita punya nomor telepon atau kode password atau nomor akun perbankan gitu ya. Itu kan isinya biasanya angka, tapi kan tidak dioperasikan. Gitu ya. Makanya kita sebut dia string. Oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau kita punya deret-deret itu akan dijumlahkan, maka jumlah dari deretan itu kita sebut begini ya. Kalau kita punya deretan misalnya AM, lalu suku berikutnya kan M-nya tambah 1 nih. AM plus 1, nanti suku berikutnya AM tambah 2, dan seterusnya sampai N. Gitu ya. Jadi M-nya itu, anggaplah M-nya misalnya 1, ya berarti ini A1, tambah 1 lagi berarti A2, A3, sampai AN. Lalu jumlahnya kan berarti kita menjumlahkan semua elemen-elemen di dalam deret tersebut. Nanti kan notasinya begini ya, AM plus 1, ditambah AM plus 2, ditambah AM plus 3, dan seterusnya sampai AN. Nah, penjumlahan itu, karena ini adalah elemen-elemen diskrit, maka kita bisa notasikan penjumlahan dari bilangan-bilangan tadi atau string-string tadi itu di dalam notasi sigma atau sumasi gitu ya. Jadi sigma itu istilah matematikanya atau bahasa Latinnya ya sigma. Bahasa Indonesianya adalah notasi sumasi. Sigma ini adalah hasil simbol penjumlahan dari objek-objek diskrit. Nah, kalau objeknya kontinu, sigma itu diganti dengan integral. Nomor isi juga sama sumasi ini. Karena ini sama-sama simbolnya S, tapi integral itu S yang dipanjangkan gitu ya. Jadi ini untuk objek-objek yang real, kontinu, yang ini untuk objek-objek diskrit. Diskrit itu bisa dipisahkan satu dengan yang lain gitu ya. Bilangan bulat itu kan 1, 2, 3 gitu. Kalau yang kontinu itu bilangannya desimal, misalnya 0,3497 gitu. Jadi antara, katakanlah begini, antara bilangan 0 dan 1, kalau kita bicara pada konteks apa namanya, bilangan yang kontinu gitu ya, maka antara 0 dan 1 itu isinya bilangan tak terhingga. Tapi kalau kita bicara bilangan-bilangan diskrit, objek-objek diskrit, antara 0 dan 1 itu enggak ada. Tidak ada angka lain gitu ya. Antara 0 1 itu tidak ada angka bulat gitu. Bedanya gitu. Saya kembali ke sini. Jadi kita pakai, karena ini objeknya objek-objek diskrit, maka kita pakai notasi sigma atau sumasi seperti ini. Jadi ini elemen eh, ke K, jadi A itu bisa bilangan, bisa variabel ya. A untuk elemen ke K, di mana K-nya berjalan dari M sampai N. Jadi ini AM, nih ya, AM, lalu nanti M-nya nambah 1, dan seterusnya. Itu adalah, kalau diwakili dengan simbol, itu seperti ini. Jadi ini K-nya mulai dari M, berarti kita bisa tuliskan AM, gitu ya, plus, lalu nanti nambah 1, berarti A untuk indeks M
plus 1, dan seterusnya. Jadi K-nya itu indeksnya atau indeks sigma, kemudian M batas bawah, N batas atasnya. Gitu ya. Bu minta tolong anu Bu, contoh sigma Bu. Contoh sigma. Oke, nanti kita sampai ke contohnya. Berikutnya. Nanti Jadi misalnya gini, berapakah nilai dari sigma 5 di mana K-nya itu dimulai dari 1 sampai 4. Jadi 5 ini dijumlahkan, ingat sigma itu simbol jumlah ya. Berarti ini 5 dia konstanta. Ini untuk K sama dengan 1. Lalu ini kalau di pemrograman itu dia for next gitu ya. Jadi loop for. Kemudian indeksnya kan nambah tuh. Jadi K yang semula 1, maka dia setelah 1 dituliskan, dia akan pindah ke K sama dengan 2. Karena di sini nggak ada fungsi apa-apa, hanya angka, berarti ini tambah 5 lagi. Gitu. Plus, sekarang K-nya pindah lagi, K ketiga, ditambah lagi K4. Jadi K-nya kan 1, 2, 3, 4. Maka 5 ini juga akan ditambahkan sebanyak 4 kali. Jadi ini sama dengan 4 kali 5. Jadi 5-nya ada 4. K sama dengan 20. Itu contoh sigma. Untuk yang ini konstanta. Nah, bisa saja di belakangnya fungsi. Misalnya begini. Nih, di belakangnya adalah K kuadrat. Berarti K-nya nanti ngikutin nilai ini. Berarti kalau kita mulai dari K-nya sama dengan 1, ini berarti kita mulai dari 1 kuadrat. Lalu, nambahkan K-nya 2. Jadi ini 2 kuadrat. Terus K-nya nambah lagi 3 kuadrat. K-nya nambah lagi jadi 4 kuadrat. Nambah lagi sampai batas terakhir. Nah, terakhirnya itu 5. Berarti ini 5 kuadrat. Nah, udah. Ini 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25. Jadi hasilnya 55. Gitu kan? Nggih Bu, matur nuwun. Oke, sami-sami. Kita lanjutkan lagi ya. Kita coba lihat. Nah, sebelum kita ke soal-soal berikutnya, kita coba lihat sifat-sifat dari sigma atau sumasi. Jadi, kalau misalnya kita punya N bilangan bulat, jadi N itu adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 1, kemudian C-nya itu konstanta, dan C itu masuk ke sini, seperti yang contoh tadi 5, ini konstanta ya. Tuh, maka konstanta ini, maka kalau kita mencari sigma dari sebuah konstanta untuk N indeksnya itu jalan dari 1 sampai N, ini artinya sama dengan N kali C. Jadi sama kayak yang ini tadi. Tuh, ini kan C nih, angka ya, 5. Kali 4, udah. Hasilnya kalau kita kayak begini, nggak perlu dijabarkan, kita tahu ini hasilnya adalah 4 kali 5, 20. Jadi kita bisa langsung pakai rumus seperti ini. Kalau kita punya sigma C untuk I berjalan dari 1 sampai N, tapi ini harus mulai dari 1 ya. 1 sampai N, maka rumusnya boleh kita ganti dengan formula N kali C. Ya, contohnya ini tadi. Ini C nih. Lalu K-nya kan berjalan dari 1 sampai 4. Sebetulnya berarti kan artinya ada 4 data. Jadi 4 kali 5. Itu ya. Itu sifat pertama. Nah, sifat kedua, kalau misalnya kita punya fungsi, fungsi itu ada konstantanya di sini. Nah, konstantanya itu boleh dikeluarkan. Jadi ini keluar dari sigma. Jadi di luar. Jadinya kayak gini. C kali sigma AI. Gitu. Jadi ini nggak ikut dihitung, dikeluarkan dulu aja boleh. Jadi ini langsung nanti eh, rumusnya tinggal dijabarkan. Ini rumusnya apa, lalu kali C. Gitu ya. Jadi intinya kalau kita punya fungsi misalnya 5i kuadrat atau 5k kuadrat. Nah, itu 5-nya dikeluarkan. Atau 3i min 2. Nah, 3i-nya tuh 3-nya boleh keluar di sebelum sigma. Supaya tidak ikut perhitungan. Nanti ini tinggal dikurung aja hasilnya berapa, terus dikalikan dengan konstanta sini. Gitu ya.
Itu sifat kedua. Sifat yang ketiga, kita boleh menggeser batasnya. Jadi batas bawah atau batas atas itu boleh diubah gitu. Sebetulnya keperluannya adalah supaya dia bisa dijumlahkan dengan sigma yang lain gitu. Karena penjumlahan sigma itu misalnya perlu untuk batasnya sama gitu ya. Nah, itu boleh digeser. Nah, sifat penggeserannya begini. Misalnya kita punya aslinya itu sigma Fi, di mana I-nya itu berjalan dari K sampai N. Nah, kemudian batas bawahnya itu bisa kita tambah angka sembarang, misalnya ditambah A gitu ya. Maka ketika ini ditambah A, berarti atasnya juga tambah A. Karena jumlahnya kan harus tetap sebanyak N. Misalnya 1 sampai 10 nih, maka sukunya kan harus tetap 10 suku ya. Jadi kalau misalnya batas bawahnya itu kita mulai dari 4, berarti geser 3, maka di atas juga yang semula 10 harus tambah 3, jadi 13 gitu. Intinya jumlah sukunya harus tetap sama. Jadi kalau di bawah ditambah 3, maka di atas juga ditambah 3. Di bawah ditambah A, di atas ditambah A. Nah, tapi berpengaruh pada fungsinya juga. Maka indeksnya dikurangi. Jadi kalau di sini ditambah, maka indeksnya dikurangi sejumlah penambahannya tadi. Yang semula Fi, maka I-nya harus dikurangi sebanyak ini. Kita coba contohnya ya. Nih, misalnya semula tuh kita punya sigma K kuadrat yang dimulai dari 1 sampai 5. Terus kita pengen ini digeser mulai dari 0. Kalau dari 0 kan berarti atas ini dikurangi 1 artinya. 1 - 1, maka di atas juga harus dikurangi 1. Sehingga kalau ini 0, maka di sini harus sampai 4. Intinya jumlahnya kan 5 suku lagi ya. 0, 1, 2, 3, 4. 5 suku. Nah, K-nya di sini, karena di sini dikurangi 1, maka di sini ditambah 1. Gitu. Kalau di sini ditambah, di sini dikurangi. Gitu ya. Jadi kita coba lihat, kita hitung. Kalau apa namanya K kuadrat, ini saya hitung yang merah dulu ya. Ini kan kalau kita hitung pakai K kuadrat kan berarti 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Oh tadi sudah ya? Bentar. Itu di perhitungan sebelumnya kan kita punya nih. 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Hasilnya kan 55 ya. Sekarang kita geser. K-nya tidak mulai dari 1 tapi geser dikurangi 1. Jadi mulai dari 0. Kemudian batas atasnya juga dikurangi 1 sampai 4. Nah, karena di sini dikurangi 1, maka di K-nya, di sini di fungsinya itu ditambah. Jadi kan nanti perhitungannya begini. 0, untuk K sama dengan 0, berarti kan di sini 0 tambah 1. Jadinya begini. Nanti suku kedua, berarti kan K-nya 1. 1 tambah 1. Suku ketiga, K-nya jadi 2. Jadi 2 plus 1. Suku keempat, K-nya 3, jadi 3 plus 1. Suku kelima, K-nya 4. Ditambah 1 kuadrat. Ini hasilnya 1, ini 2 kuadrat 4, ini 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Tetap 55. Jadi hasilnya sama. Jadi rumusnya begini. Kalau indeks bawahnya dikurangi sejumlah A, maka di atas juga dikurangi sejumlah A. Nah, akibatnya di fungsinya di sini ditambah A. Jadi kebalikannya. Kalau di sini dikurangi A, maka batas atasnya juga dikurangi A. Lalu di F-nya sini ditambah A. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk sifat ketiga? Oke, lanjut Yuk, ya. Mm-mm. lanjut. Lanjut. Oke, sifat keempat. Sifat keempat, sigma atau sumasi itu bisa dipecah menjadi 2 bagian. Jadi misalnya begini. Kita punya sigma A ini, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N. Maka ini boleh dipecah sampai M dulu, belum sampai N nih. M bisa angka sembarang di tengah-tengah antara 1 sampai N ya. Tidak harus di tengah persis ya, tapi kita berhenti dulu di M. Kemudian ditambah, dilanjutkan nih. Misalnya kalau ini sampai 9, maka
kita tambahkan lagi sigma mulai dari 10. Jadi ini 1 sampai M, terus ditambah lanjutannya, M plus 1 sampai terakhir. Gitu, hasilnya sama. Ini contohnya begini. Kita punya, tadi ya masih pakai yang sigma K kuadrat untuk 1 sampai 5. Kita bisa pecah, yang pertama K-nya dari 1 sampai 2. Nanti yang berikutnya kita jumlah dengan sigma K-nya kita lanjutkan. Karena ini 2, terus kita lanjutkan 3 sampai 5. Gitu. Jadi yang K kuadrat dari 1 sampai 2 itu yang warna biru ini. Kemudian lanjutannya K dari 3 sampai 5 itu yang warna hitam ini. Hasilnya sama, 55. Gitu ya. Jadi boleh dipecah. Karena nanti misalnya kita punya rumus sigma dari 21 sampai 100. Nah, kita boleh pecah seperti ini. Ya. Oke, nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, beberapa sigma itu sudah ada rumusnya, sudah ditemukan rumusnya. Seperti misalnya ini, eh, sigma K untuk K1 sampai N itu rumusnya sama dengan N kali N plus 1 dibagi 2. Jadi misalnya eh, kita coba contoh ya. Saya contoh. Misalnya nih, I sama dengan 1 sampai 10 ya. Ini I. Jadi indeksnya sama dengan yang kita mau menjumlahkan indeksnya. Jadi kalau ini K, di sini K. Gitu ya, jadi sama kayak. Berarti kan ini menjumlah gantian kan. Kalau ini dihitung, kan berarti K-nya mulai dari 1 plus 2 plus 3 plus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau dijumlah 9 dengan 1. 9 tambah 1 kan 10 ya. Lalu 2 dengan 8, 10 lagi. Berarti 20. Kemudian 3 dengan 7, 10 lagi. Kemudian 4 dengan 6, 10 lagi. Berarti sudah 40 ya. Ini 6 dengan 4. 40. Nah, yang belum adalah 5 dengan 10. Jadi 40 ditambah 15. Jadi ini hasilnya 55. Oke. Nah, ini jadi eh, notasi sigma seperti ini yang khusus bentuknya seperti itu sama dengan ini. Kalau ini saya copy ya. Kalau kita punya rumus sigma ini boleh diganti dengan langsung aja ini. N kali N plus 1 dibagi 2. Jadi N-nya adalah batas akhir, berarti ini 10 kali 11, ya 10 plus 1 dibagi 2. Berarti kan ini sama dengan 11 kali 5. 55, gitu. Ya. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, boleh diganti dengan rumus ini. Mana tadi? Hmm, ya. Nah, kemudian yang K kuadrat itu juga rumusnya N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Ini nanti kalian boleh coba. K kuadrat itu tadi kita punya, ini ya, ya kan? Oke, sebentar. Kita pakai ini misalnya.
Nah, ini sama dengan, ini tidak semua deret ada formulanya ya, tapi ini beberapa yang sudah ditemukan formulanya. Jadi ini misalnya K-nya mulai dari 1 sampai N, kemudian ini K kuadrat, maka ini boleh diganti dengan ini per 6, N kali N plus 1 kali 2N plus 1. Ini ya, kalau akuatif boleh diganti N kali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi 6. Ntar ini tak dekatkan sama. Salah. Pusing. Nah, ini ya. Kemudian ke pangkat 3 itu N kuadrat kali N plus 1 kuadrat dibagi 4. Ya. Oke, sekarang kita coba. Jadi, sekarang kita mau hitung, kan tadi kita punya sifat nomor 4. Bahwa kita bisa memecah sigma. Jadi sekarang, nah kegunaannya di sini. Kalau kita diminta untuk menghitung, berapakah sigma K kuadrat untuk K mulai dari 50 sampai 100. Ini nggak mulai dari nomor 1 nih, tapi dari 50. Nah, jadi cara menjawabnya begini. Ingat kita punya, ini saya copy. Ini, itu kan bisa, kalau ini sampai 100 nih, itu bisa dipecah eh, K sama dengan 1 sampai 49. Ya. Ini K kuadrat. Kenapa 49? Karena nanti suku yang satunya itu adalah dari 50 sampai terakhir. Jadi ini, karena ini 49, maka yang satunya ini mulai dari 50 sampai 100. Nah, kan boleh ya. Ini sifat nomor 4 tadi. Jadi kita boleh membagi, membagi dua. Jadi kalau dari 1 sampai N kita mau cari, maka dari 1 sampai tengah-tengah dulu, lalu dilanjut suku berikutnya sampai terakhir, gitu ya. Nah, ini juga begitu. Jadi, kalau begitu, kalau kita mau nyari berapakah suku ini kan berarti artinya sama dengan kita mulai dari ini, ya, dikurangi. Kalau kita nyari ini kan berarti ini dikurangi 1 sampai 49. Gitu, ya. Dari 1 sampai 100 dikurangi 1 sampai 49. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita ganti dengan rumus. Rumus ini, kalau kita punya K kuadrat, ini kan boleh diganti dengan rumus yang tadi. N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Gitu. Ini juga sama, kan K kuadrat ya rumusnya sama. Nanti cuman beda di N-nya. Tuh, nah sekarang, nah ini karena sampai 100 berarti ini 100, sorry, di sini ya. Oh ya, ini 100 berarti ini 101 ditambah 1. Kemudian yang ini 2 kali 100 ditambah 1. Jadi ini 201. Terus yang ini, yang miliknya 49. Ini saya kasih warna beda dulu.
Jadi biar nanti kalian belajarnya tahu bahwa ini yang merah, ini biru, gitu ya. Ini yang biru, ini yang merah. Nah, ini juga sama. Ini kan batasnya 49 N-nya, suku terakhirnya. Jadi 49 lalu dikali 49 ditambah 1, 50, lalu ditambah lagi 49 kali 2 berarti 98 tambah 1. Ini 99. Tinggal dikalikan aja. Nah, hasilnya ini. Kayaknya sudah saya jawab deh. Nah, ini ya. Ini kalau dihitung tuh 338.350 dikurangi ini 40.425. Jadi hasilnya adalah 297.925. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita latihan soal ini yuk. Ini saya copy dulu aja. Oke, hitunglah sigma dari K kuadrat ditambah 2K. K untuk K mulai 1 sampai 4. Ini kan berarti kan hanya 4 suku ya. Untuk K sampai dengan 1, 2, 3, 4. Jadi kita hitung biasa aja. Kita masukkan di sini. Maka ini hasilnya adalah ada 4 suku nanti. Kalau memang dihitung biasa masih mencukupi, kita hitung biasa. Tapi kalau misalnya sudah sukunya sampai 100 ya kita tidak mungkin menghitung begini, gitu ya. Jadi ini K kuadrat. Ini mulai dari 1 kuadrat plus 2 kali 1. Terus ini juga sama. Hanya pindah 2. Berarti ini 2 kuadrat ditambah 2 kali 2. Makanya nambah lagi jadi 3 kuadrat plus 2 kali 3. Hanya nambah lagi 4 kuadrat plus 2 kali 4. Ya. Sekarang kita hitung. 1 kuadrat 1 ditambah 2 ini berarti 3. 2 kuadrat itu 4 tambah 4, 8. 3 kuadrat 9 ditambah 6, 16 ditambah 8, 24. Ya. Jadi ini sama dengan 24 tambah 24, 48. 48 tambah 15. 58 tambah 5, 63. Ya. Ya, jadi kalau dijabarkan biasa memang masih memungkinkan ya dihitung biasa. Ya. Oke, kita sekarang melanjutkan nomor 2. Kalau ada yang nggak paham, saya diinterupsi ya. Sigma K-15 kali 2 K-7 untuk K dari 16 sampai 20.
Maka K-15 kali 2K-7 untuk K dari 16 sampai 100. Nah, kalau ini kita jabarkan seperti nomor 1, capek kita karena sukunya banyak banget. Ada 85 suku, mulai dari K16, 17, 18, 19, sampai 100. Jadi ini terlalu panjang. Nah, kita gunakan sifat nomor 4 tadi. Jadi ini itu sama dengan kalau kita mulai dari 1, ya. Tapi batas atasnya jangan sampai 100 dulu. Ini sampai 15. Ya. Kemudian dikurangi, ditambah. Nah, ini dilanjutkan. Mulai 16 sampai 100. Gitu ya. Sehingga kalau kita mau hitung ini sama dengan ini 1 sampai, oh sorry, ini 1 sampai 100. Nah, gitu ya. Jadi ini dikurangi ini. Sekarang kita masukkan. 1 sampai 100. Mana tadi? Ini ya. Berapa sih kita tuh? Oh ya, 20 deh. Maaf. Ini masih biasa ya. Masih dihitung biasa. Karena nggak terlalu banyak. Sorry, saya salah membaca angkanya. Ini 20. 16 sampai 20. Berarti hanya 5 ya. 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ini dimasukkan biasa. Maaf, maaf. Jadi ini kita hitung biasa. Sampai 5 suku. Plus. Plus. Ini nggak cukup. Saya lanjutkan di bawah. Hmm. Nah, ini ya. Sekarang kita masukkan untuk K-nya 16. Ini 2 kali 16. Lalu ini 17. 2 kali 17. Kemudian ini naik lagi 18. Kemudian 19. Terakhir 20. Ini oke. Sama dengan ya, 16 kurangi 15 itu 1 kali 32 dikurangi 7. Ya, gini dulu deh. Lalu plus 17 kurangi 5, ini nanti kalian akan lihat ini ada polanya nih. 2 kali 17, 34. Kurangi 7. Ditambah. Suku yang ketiga ini 3. 18 kurangi 15. 2 kali 8, 36. Kurangi 7. Lalu suku keempat. 19 kurangi 15 itu 4. Ini 38 dikurangi 7. Ditambah 5. 40 kurangi 7.
Kalau diuraikan lagi, 32 kurangi 7 itu 25. Ini 27, ini 29, ini 31 ya. Ini 33. Nah, itu kan yang depan nambah 1, yang belakang nambah 2. Jadi ini 25 plus 54. Ini 57. 4 kali 31 itu 124. 33 kali 5 berarti 165. Ya. Oke, ini sama dengan berapakah? Saya hitung pakai kalkulator dulu ya. 25 plus 54 plus 57 plus 124 plus 165. 425. Nah, itu ya, jadi ini jawabannya. Jadi kalau memang masih memungkinkan dideretkan karena sukunya masih tidak terlalu masih masuk akal lah ya, kita deretkan aja. Di contoh nomor 1 dan 2 itu sigmanya dideretkan langsung. Oke, sekarang kita lihat ada di sini deh. Nomor 3. Nah, sekarang sigma 4 I min 5 untuk untuk I soalnya kurang. Ini ini saya tambahkan di sini deh. Ini kita coba tidak mulai dari 1 ya. Ini misalnya kita mulai dari 63. Misalnya 5, eh, 12 deh, sampai 50. Oh, 51 ya. 51. Kemudian ini 4i min 5. Nah, sebelum kita menjabarkan dengan menggunakan rumus nomor 4, kita pecah dulu bahwa kalau kita punya 2 buah suku di dalam sigma, itu boleh dipecah. Jadi ini sama dengan 4i, lalu min 5. Gitu, sama. Jadi ini dicari sigmanya sendiri, nanti ini dicari sigmanya sendiri. Itu boleh. Gitu ya. Nah, kemudian kita jabarkan lagi sekarang. Ini dengan sifat yang nomor 2, 4 ini kan konstanta nih. Nah, 4-nya itu boleh dikeluarkan. Jadi 4-nya letakkan di sini. Ini boleh. Kemudian ini, oke. Nah, sekarang baru kita hitung satu-satu. Sekarang kita hitung yang ini dulu ya. Saya kasih warna beda supaya nanti kalian gampang. Kita gampang memasukkannya. Oke, sekarang kita kerjakan dulu yang warna merah. Ini 4
Kita keluarkan karena dia konstanta. Nah, ini kita hitung sendiri. Ini kan boleh dipecah menjadi, kita mulai dari 1, gitu ya. Kemudian dikurangi, ini lanjutkan, ini mulai dari 1, ya dikurangi ini 1 sampai 11. Gitu kan ya. Ini contohnya sudah ada belum yang di atas tadi. Nah ini, jadi itu 1 sampai 100 dikurangi 1 sampai 49. Tuh, ini juga begitu. Karena kita menghitungnya dari 12 sampai 51, maka kita hitung mulai dari 1 sampai 51 keseluruhan dikurangi satu angka sebelum 12. Jadi 1 sampai 11. Ya. Nah, lalu ini 4. Yang di dalam kan boleh diganti rumus. I itu berarti pakai rumus yang N kali N plus 1. Ini N kali N plus 1. Ini kan sudah ada formulanya. Dibagi 2. Ya. Kemudian dikurangi. Kalau ini 1 sampai 11 kan berarti eh, sama. Ini kan. Cuman ini langsung diganti aja 100. Sorry, 51. Terus ini 51 per 2. Ini juga sama. Diganti 11. Nih. Nah, gini. Nggak cukup. Saya kopikan di bawah. Nah, ini ya, sekarang kita hitung. Ini kan 51 kali 52 per 2. Lalu dikurangi 11 kali 12. Ya. Ini kalau kita lanjutkan perhitungannya, ini kan berarti 51 kali 26 ya. 52-nya kita bagi 2. Saya hitung sekalian 51 kali 26 itu 1326 dikurangi ini 11 kali 6, kurangi 66. Jadi sama dengan 1260. Kalau dikalikan 4, 5040. Nah, gitu ya. Ini yang perhitungan warna merah. Saya kasih warna dulu. Nah, sekarang kita hitung yang biru. Warnanya kok beda. Ya. Nah, yang biru ini juga sama dipecah. Ini I sama dengan 1 sampai 51. Ini 5 dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai 11. Ya, 5. Oke. Kalau ini kan berarti kan konstanta nih. Konstanta itu rumusnya sigma C itu sama dengan NC. Berarti ini langsung N-nya 51 kali 5 dikurangi yang ini 11 kali 5. Jadi ini 255 dikurangi 55 sama dengan 200. Nah, jadi
Nah, sekarang kita hitung di sini. Itu sama dengan 5.040 dikurangi 200. 4.780 ya. 4.760. Benar nggak? 48. 5040 48 ya? Ya, betul. 48 40 deh. Ya, Bu. 40. Maaf. 48 40. Ya, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aman? Aman. Aman. Lanjut ya. Nah, sekarang sekarang kita diminta untuk mencari notasi sigmanya. Jadi 2 min 6 plus 10. Saya ini aja. Saya crop ya. Oke, nomor 4 ini. Kira-kira ini kan plus min ya. Pasti ada min 1 pangkat. Jadi ini AN-nya karena tandanya berubah, ini pasti ada min 1. Nah, karena suku pertama itu positif, berarti ini harus pangkatnya genap. Gitu kan, min 1 itu pangkat genap. Padahal 1 ganjil. Jadi ini ditambah 1. Ini untuk menentukan tandanya dulu ya. Ini N plus 1. Maksudnya kalau suku pertama, min 1, suku pertama N-nya 1, pangkatnya genap. Min 1 pangkat 2 positif. Suku kedua negatif. Suku kedua itu N-nya 2. 2 tambah 1, 3. Min 1 pangkat 3 negatif. Gitu ya. Nah, sekarang 2, 6, 10, dan seterusnya. Itu kan bisa kita tulis begini ya sebetulnya. 2, lalu ini 1. Min 3. 10-nya dibagi 2, 7 plus 8 dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat, sorry, ini 9. Ternyata ini adalah deret bilangan ganjil. 1, -3, 1, 3, 5, 7, 9 itu bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu rumusnya adalah 2N min 1. Kalau suku pertama, N-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 itu 2 dikurangi 1, 1. Jadi suku pertama, nah ini masih 2 di sini. Atau di sini langsung. Jadi itu begini. Yang di dalam kurung itu 2N-1. Padahal kan ada angka 2 ya. Berarti ini kita kalikan 2. Nah, rumusnya gini. Kalau kalian bingung, ini untuk coret-coretannya ya. Berarti ini 2 kali 2N min 1. Nah, jadinya sama dengan 4N min 2. Nah, taruh sini. Sorry. Ini 4N min 2. Ya, sekarang dicoba. Kalau ini kita cek ya. Tes A1. Ini kalau N-nya 1, maka kan ini pangkatnya 1. Terus ini 1. Jadi min 1 pangkat 2 genap kali 4 min 2. Jadinya 2. Kemudian suku kedua, N-nya kita ganti 2. Berarti ini 2. Ini 2. Jadi min 1 pangkat 3 ini min. Kemudian ini 8 dikurangi 2. 8 kurangi 2 itu 6. Benar ya?
Berikutnya suku ketiga. Jadi setelah bikin rumus dicek 4 suku lah ya. Suku ketiga berarti ini 3. Min 1 pangkat genap berarti plus 1. Lalu ini 12 dikurangi 2, 10. Suku keempat, min 1 pangkat 5. Berarti nanti hasilnya ganjil lagi. Sorry, min 1 pangkat, ya, 4 plus 1. 16 kurangi 2, 14. Min. 2 min 6, 10, 14. Bener ya? Nah, jadi rumusnya adalah ini. Gitu. Oke, nomor berikutnya. Saya mau ngopi ini aja. Kita coba lagi. Ini sebenarnya nggak plus minus ya. Ini hanya min. Nah, sebetulnya kalau kita lihat nih, barisan ini tuh barisan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi barisan bilangan ganjil. Cuma sebelum 1 itu, kalau ke kanan dia nambah 2, kalau ke kiri dia berkurang 2. 1 dikurangi 2 min 1. Dikurangi 2 lagi min 3. Berarti ini rumusnya adalah sebetulnya sama dengan bilangan ganjil. Tapi nanti kita cek. Bilangan ganjil itu kan rumusnya 2n min 1 ya. Itu kalau n-nya 1 dia 1. Kalau n-nya 2 dia 3. Kalau n-nya 3 berarti 2 kali 3 6 dikurangi 1. Nah, berarti sekarang min-nya bukan min 1. Untuk suku pertama itu min 3. Jadi ketika ini n-nya 1 kan 2. Supaya jadi min 3 itu berarti dikurangi berapa? Kurangi 5. Gitu ya. 2 kali 1, 2 dikurangi 5 min 3. Nah, sekarang kita cek aja. Kita coba kalau kita ganti sukunya. Ini kalau suku pertama, berarti ini 2 kali 1 sama dengan min 3, betul ya? Sekarang suku kedua, kalau A-nya 2, berarti ini 2 kali 2 dikurangi 5 min 1. Betul ya? Suku ketiga, ini 3 dikurangi 5, 6 kurang 5, 1. Suku keempat, 2 kali 4 kurangi 5, 3. Betul ya? 4 suku pertama udah betul. Berarti ini rumusnya betul. 2n min 5. Nah, kira-kira seperti itu. Aman? Lanjut ya. Soal terakhir. Ubahlah bentuk sigma ini menjadi notasi sigma dengan batas bawah 7. Jadi ini geser nih. Ini berarti menggunakan sifat nomor 3. Jadi kita bisa menggeser batasnya. Jadi kita kan punya ini I sama dengan 1, 10. Ini N kuadrat. Min 4. Kalau harus digeser, kita diminta untuk membuat batas atasnya tuh 7. Jadi di sini tuh 7. Berarti kan ini dari 10 sampai 7 itu kan dikurangi 3 ya. Maka di bawah ini juga dikurangi 3. I sama dengan 1 min 3. Itu berarti min 2.
gitu. Nah, di sini karena dikurangi 3, maka N di sini ditambah. Jadi ini ditambah 2. Ditambah berapa? 3 ya. Nah, gitu. Jadi karena ini dikurangi 3, maka di sininya ditambah. Kalau yang batas-batasnya dikurangi, maka ini kalau batasnya ditambah, maka di sini dikurangi. Ini kan batasnya dikurangi 3 ya. Berarti di formulanya ditambah 3. Nah, kalau kita mau membuktikan nanti dicoba ini apa namanya? Dicek hasilnya harus sama. Ini cek ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kayaknya nggak cukup deh. Ini berarti 1 min 4 gitu ya. Atau langsung aja deh. Langsung aja ya, biar nggak terlalu panjang. Kalau N-nya 1 berarti min 3. Kalau N-nya 2 berarti 4 min 4, jadi ini 0. Kemudian N-nya 3, 9 dikurangi 4, 5. N-nya 4, berarti 16 dikurangi 4, 12. N-nya 5, 25 kurangi 4, 21. Kemudian N-nya 6, berarti 36 kurangi 4, 32. N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 49 dikurangi 4, 45. 5. Plus N-nya 8, 64 kurangi 4 ya. 60. N-nya 9, 81 kurangi 4, 77 ya. 77. Hmm. Kemudian 100 ya. 100 kurangi 4 berarti 96. Suku harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Saya hitung sebentar. 17 tambah 21 ditambah 32 plus 45 plus 60 plus 77 plus 96 dikurangi 3. 345. Ya. Sekarang kita coba yang ini. Ini kan mulainya dari min 2. Min 2 tambah 3 itu 1. Jadi sama 1 dikurangi 4. Min 3. Sekarang untuk N-nya kan naik 1. Yang semula min 2 kan jadi min 1. Min 1 ditambah 3 berarti 2. 2 kuadrat 4 dikurangi 4. 0. Kemudian suku ketiga, min 2, min 1, 0. 0 ditambah 3 berarti 3 kuadrat, 9 dikurangi 4. Ini 5. Nanti akan sama. Sampai terakhir ketika N-nya 7, kan berarti 7 ditambah 3 nih. 10 ya, 10 kuadrat, 100 dikurangi 4, 96. Jadi sama persis. Oke, gitu ya. Berarti ternyata setelah kita cek, sama ya. Gitu. Oke. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Bu izin Bu, mohon maaf Bu. Monggo Mas Uni. Tadi yang terakhir itu yang jawabnya gimana kok bisa jadi 7 Bu? Tiba-tiba tadi ngeblank Bu. Oh, yang ini. Yang jawabannya Oh, dari iya. 10 bisa jadi 7. Oh, gini. Ini kan soalnya kan kita harus mengubah
notasi yang semula seperti ini menjadi masih notasi sigma, tapi batas atasnya yang semula 10 diganti 7. Gitu ya. Nah, jadi kita siapkan begini. Kalau batas atas ini menjadi 7, berarti kan dari 10 ke 7 itu dikurangi 3 dong. 10 dikurangi 3, kan jadi 7 ya. Masalahnya kan sebetulnya kita menentukan batas bawahnya jadi berapa gitu. Kalau atasnya 7, maka batasnya juga tidak dimulai dari 1 kan. Jadi kan mundur juga. Jadi karena atasnya dikurangi 7, maka bawahnya juga dikurangi 7. Sorry, atasnya dikurangi 3, jadi 10 dikurangi 3 kan 7. Bawahnya juga dikurangi 3. 1 min 3 jadi min 2. Gitu. Itu untuk batasnya. Nah, nanti di fungsinya juga berubah. Yang semula hanya n kuadrat, maka karena batas atas dan bawahnya bergeser, karena tadi di sini berkurang 3, nanti di fungsinya nambah 3. Jadi kebalikan. Kalau di batasnya itu ditambah, maka di sini dikurangi. Nah, karena ini batas atas dan batas bawahnya dikurangi 3, maka n-nya yang semula n aja diganti dengan n plus 3. Gitu, Mas Ulil. Baik, Bu, terima kasih. Oke, paham ya? Baik, Bu. Oke, nah materi hari ini saya kira cukup sekian. Ada tugasnya ini, dan kayaknya sudah saya pasang di Sinau sih. Ini ya, tugasnya nanti kalian coba. Ini mencari, eh, oh ini tadi sudah ding. Ini berarti nomor 2 sampai, oh ini juga sudah, ini saya ganti. Yang nomor 1 sama 2-nya yang saya ganti. 3, 4, 5, udah. Nanti habis ini saya beri tugas ya, supaya kalian bisa berlatih. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, supaya nanti bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan deret dan rekursi. Minggu depan kita lanjutkan dengan rekursi. Gitu ya.